Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberi taufik, kita masih sama-sama diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bisa ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dunia ini akan membawa dan menjadikan perkumpulan kita terjaga sampai hari kiamat nanti. Dan mohon maaf kepada jamaah gaib. Ini ada jamaah yang hadir, ada jamaah yang gaib. Ini ada berapa ini? Ada tiang listrik 1, 2, 3, ini nggak tahu nih. Pokoknya jamaah-jamaah yang gaib. Mohon maaf, barangkali suaranya kurang begitu jelas. Insya Allah nanti sedang dalam perbaikan dan mudah-mudahan secepatnya akan lebih baik lagi, suaranya akan lebih jelas lagi, dan kajian ini akan bermanfaat bagi semuanya. Amin Allahumma. Dan seperti biasa, kajian pada malam Sabtu ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Bagaimana supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas mengenai hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika kita dalam keadaan hadas atau tidak punya wudu. Sedikit mengulas bahwa kemarin kita sudah menjelaskan gak boleh kita melaksanakan sholat, gak boleh juga kita melaksanakan tawaf. Begitu juga hal-hal yang menyerupai sholat seperti sujud syukur, sujud tilawah. Kemudian gak boleh juga menyentuh mushaf. Kalau membaca mushaf gak apa-apa. Kemarin juga sudah diterangkan apa itu definisi mushaf. Jadi mushaf itu gak harus Al-Quran, gak harus tulisan yang ada di dalam Al-Quran, artinya Al-Qurannya, tetapi mana-mana kalamullah, tulisan Al-Quran yang sengaja ditulis tujuannya untuk diambil pelajaran atau untuk dibaca. Kemarin juga kita sudah membahas bagaimana hukumnya mushaf yang berada di handphone. Beberapa pendapat ulama mengenai itu dan kita sudah membahasnya, dan kita akan memasuki hal yang dilarang ketika kita tidak punya wudu yang keempat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang dilarang juga bagi orang yang tidak mempunyai wudu, atau dalam tanda kutip orang ini sedang keadaan hadas, adalah
membawa mushaf. Kalau kemarin menyentuh. Perbedaannya apa membawa dan menyentuh? Kalau membawa itu ada unsur si mushaf ini bergantung kepada kita. Ya. Makanya andai tidak bergantung kepada kita, contoh begini, kita membalikkan mushaf menggunakan lidi. Ya, zaman dulu suka ada tuh gitu. Kalau gurunya lagi ngajar, dibalikkan si mushaf itu pakai lidi. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa. Tetapi kalau membawa mushaf, sehingga mushaf itu akan bergantung kepada kita, nah ini nggak boleh. Ya, contoh begini, seumpama ada mushaf yang lembarannya sudah copot, sehingga kalau seumpama kita tarik, kita angkat begini, maka si lembaran itu terangkat, semua lembarannya terangkat. Nah ini nggak boleh. Beda kalau seumpama lembarannya tidak terangkat, cuma kita membalikkan menggunakan lidi atau menggunakan alat. Nah ini nggak apa-apa. Paham ya? Jadi membawanya nggak boleh. Jadi hukum membawa ini kadang-kadang ada juga membawa tetapi disandarkan dengan yang lain. Artinya begini, kita membawa tas, di dalamnya ada mushaf, ada pulpen, ada apa, itu bagaimana hukumnya? Kalau seumpama niatnya membawa mushaf, nggak boleh. Tapi kalau niatnya saya mau bawanya bawa barang, cuma di dalam sebagian barang itu ada mushafnya, bagaimana? Nggak apa-apa. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, meskipun barang itu ghairu salihin lil istimta', tidak pantas ketika sumpah begini, sumpah di dalam mushaf itu ada jarum. Kalau ditanya sama orang, bawa apa itu? Bawa jarum. Kan nggak pantas. Masa ya jarum bisa memikul mushaf? Paham ya? Tapi kalau seumpama niatnya membawa mata, membawa perlengkapan lain selain mushaf, maka diperbolehkan. Paham ya? Zaman sekarang kadang-kadang anak kecil dikasih mushaf. Jadi sekali lagi mushaf itu nggak harus Al-Quran, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tujuannya untuk dibaca dan untuk diajarkan, itu namanya mushaf. Di dalam Iqra ya ada mushafnya, betul nggak? Di dalam apa namanya pelajaran anak kecil suka ada mushafnya. Hati-hati, itu anak kecil nggak boleh. Jadi anak kecil yang belum baligh, belum mumayyiz. Jadi definisinya nanti ada klasifikasinya. Anak kecil itu, definisi anak kecil itu anak yang belum masuk usia baligh. Ya, nanti ada pelajaran bagaimana kita mengetahui seseorang itu dikatakan baligh atau enggak. Nah, anak yang belum memasuki usia baligh itu diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama dikatakan mumayyiz, yang kedua dikatakan ghair mumayyiz. Artinya mumayyiz itu membedakan. Makanya ulama memberikan definisi mumayyiz ini macam-macam. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan mumayyiz ini adalah man mayyaza baina yasarihi wa yaminihi. Anak yang sudah mampu membedakan mana kanan, mana kiri. Sebagian lagi ada yang mengatakan yang dimaksud mumayyiz adalah man mayyaza bainal jamrati wat tamrah. Orang usia yang sudah bisa membedakan mana bara api, mana korma merah. Karena ini diambil filosofinya dari peristiwa siapa? Peristiwa Fir'aun. Kita selalu bicara. Jadi dulu Nabi Musa itu
diasuh sama Fir'aun. Makanya dalam Al-Quran, awalam nurabbika fina walida. Apa makna walid? Makna walid itu yakni anak yang masih menyusui. Fir'aun itu dulu mengasuh Nabiullah Musa. Lah Fir'aun itu dari dulu sudah angkuh, sudah mulai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dan ini gak disukai sama Nabi Musa, gak disenangi sama Nabi Musa. Jadi seorang yang cikal bakal Nabi itu suka diberi kelebihan oleh Allah, namanya irhas. Ini sejak kecil Nabi Musa udah mulai gak senang. Orang tua angkatnya selalu mengaku sebagai Tuhan. Pernah ketika Nabi Musa kecil dibawa oleh Fir'aun berceramah, kemudian mengakui kalau dirinya Tuhan. Nabi Musa marah sampai jenggotnya Fir'aun itu dijambak jenggotnya. Makanya diceritakan Fir'aun itu nggak ada jenggotnya. Kenapa? Amrol sama Nabi Musa. Fir'aun marah. Kata Fir'aun, nih Bani Israel nih harus dibunuh nih. Begitu mau dibunuh, ternyata istrinya yang bernama Asiyah, seorang perempuan yang salehah, melarangnya sambil mengatakan, wahai suamiku, jangan dibunuh ini anak ini ghair mumayyiz, masih kecil. Kalau tidak percaya, coba aja suruh milih dia antara bara api dan korma merah. Makanya disuruh. Dan Nabi Musa udah tahu kalau ini bara api, kalau disentuh panas, kalau ini korma, kalau diambil enak. Dia udah tahu. Cuma begitu mau ngambil korma, malaikat memalingkan tangannya sehingga tangan itu menyentuh bara api, lalu dimakan bara api. Akhirnya Fir'aun nggak jadi membunuh. Oh iya masih kecil budaknya. Oh ya, makanya Nabi Musa itu apa? Tak itu apa? Gagap. Kalau ngomong tuh nggak jelas. Hah? Bukan cadel. Kayak Ajis gagap tuh. Kalau ngomong nggak lancar ngomongnya. Makanya ketika disuruh ke Fir'aun setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau minta agar kakaknya sebagai juru bicaranya, yaitu Nabi Harun. Nah, kemudian dikira-kirakan, kira-kira usia tamyiz itu berapa? Ulama mengkira-kirakan usia tamyiz itu kira-kira umur 6 sampai 7 tahun. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan usia tamyiz itu man akala wahdahu wa syariba wahdahu wastanja wahdahu, orang yang makan, minum, cebok sendiri alias mandiri. Nah, ulama mengira-kirakan itu kira-kira usia 6 sampai 7 tahun. Nah, usia 6 sampai 7 tahun sebelum itu dikatakan ghair mumayyiz. Lah kalau ghair mumayyiz, kita memberikan mushaf ke dia itu nggak boleh, paham? Jadi kita kadang-kadang nggak, anak kecil suka dikasih apa? Pelajaran Iqra. Di dalam Iqra itu ada mushafnya nggak? Ada ayat-ayat Al-Quran, paham ya? Nggak boleh. Saya di dalam bab ini suka nggak setuju. Saya lebih cocok dengan metodenya Rasulullah SAW. Bahwasanya anak kecil itu jangan diajarkan dengan cara menyuruh, tetapi biarkan dia meniru orang tuanya. Paham ya? Biarkan anak ini meniru orang tuanya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salah sab'a. Perintahkan anak kamu untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun.
Artinya mulai 7 tahun itu mulai diperintah. Sebelum itu jangan diperintah. Wadribu 'alaiha bil 'ashr. Kemudian kalau seumpama usia 10 tahun kok masih belum melaksanakan salat, didiklah dengan cara memukul. Ini Rasulullah SAW. Nah, kita kadang-kadang sok lebih pintar dari Rasulullah. Kita punya anak umur 4 tahun udah dibangunin subuh. Umur 4 tahun udah disuruh sholat. Bahkan sebagian ditaruh di PAUD. Di PAUD-nya justru di jam 8 sholat duha. Bapak anak betara pernah sholat duha? Hah? Gurunya nggak pernah sholat duha? Hah? Sudah disuruh-suruh. Dan secara psikologi juga ternyata psikologi modern itu menemukan sesuatu yang nggak benar. Kalau seumpama anak kecil disuruh-suruh itu nggak benar. Hikmahnya apa? Sebelum usia 7 tahun kok belum disuruh? Hikmahnya karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syahwatul la'ib sama anak. Jadi orang itu per angka 7 syahwatnya itu berubah. Syahwat itu apa? Kesenangan diri. Kesenangan dirinya berubah. Kalau anak usia 0 sampai 7 tahun itu biasanya kesenangannya main. Paham ya? Senangannya main. Lah kalau seumpama kita ajarkan ibadah, nanti yang ada di benaknya dia akan menyimpulkan bahwa ibadah ini adalah main Paham nggak? Saya nggak cocok. Kadang-kadang ada orang nyuruh anaknya, puasa, belajar puasa, muntah kuat sampai bedug. Itu puasa bedug. Hah? Ada puasa bedug. Mengajarkan anaknya puasa yang belum genap usia 7 tahun, sok puasa sampai bedug. Oleh psikolog modern ternyata ditemukan bahwa di dalam otak kiri dan otak kanan itu ada satu penyaring namanya critical area. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia raba itu akan terekam oleh dia. Coba bayangin kalau seumpama puasa bedug itu terekam sama dia, nanti sampai gede pun yang namanya puasa sampai bedug. Makanya loba tuh jalma di rumahna puasa nih, di rumah puasa. Begitu masuk ke sekolah, begitu masuk ke kampus, di belakang ada kantin, keur ngararoko di kantin. Soalnya apa? Yang ada di pikirannya dia puasa sampai bedug. Paham ya? Psikolog modern itu mengklasifikasi anak kecil itu belajarnya dengan cara modeling. Modeling itu melihat, meniru. Biarkan anak kita meniru. Orang tuanya sholat, dia akan ikut sholat. Saya nggak pernah mengajarkan anak saya Hasan Hussein untuk sholat, saya nggak pernah. Menyuruh dia nggak pernah. Tapi kita melaksanakan sholat di depannya dia. Kita berjamaah di depannya dia, kita sholat di depannya dia. Nanti dia akan meniru gerakan orang tuanya. Bahkan saya nggak pernah mengajarkan dia Fatihah, tapi dia bisa hafal Fatihah. Tiap hari dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kadang-kadang udah bah, abah jadi makmum. Dia yang jadi imam. Biarkan anak kecil gitu. Paham ya? Belum saatnya disuruh. Saya lebih cocok metode Rasulullah. Kenapa? Saya yakin metode apapun, sepinter apapun, mau gelarnya doktor, profesor, tidak akan mampu untuk mengalahkan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Paham ya? Muru auladakum bis-shalah bis-sabah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kasih mushaf, jangan. Ya. Jadi kadang-kadang dikasih ikro. Tahu-tahu apa? Ikro itu dibikin, disobek-sobekin. Nih, Pak Mukti punya anak nih, seumuran dengan anak saya. Ikronya disobek-sobekin nggak? Ujung-ujungnya di mana? Di tempat sampah. Ayat-ayat Al-Quran ujungnya di tempat sampah. Habis gitu disalahin orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah merhatiin dia. Bukan nggak pernah merhatiin dia. Emang tipikal anak seusianya doyan main. Syahwat yang Allah berikan ke dia syahwatul li'ib, syahwat main. Nanti dia bikin mainan, mushafnya disobek-sobek, ya. Habis gitu ditaruh di tempat sampah, kadang-kadang dibuang di kloset. Yang salah siapa? Orang tuanya. Paham? Karena anak segitu belum. Makanya ulama mengatakan, selain orang yang tidak punya wudu, orang yang belum memasuki usia 7 tahun itu nggak boleh diberi mushaf. Bawa mushaf nggak boleh. Makanya saya suka berbeda pendapat dengan istri. Kalau istri sekolah, anak-anak kecil di sekolahin, ya. Kemudian dia lupa bawa mushaf, bawa ikroknya lupa. Kalau saya biarin aja. Justru mendingan lupa. Mendingan lupa. Kalau jajan baru saya ingetin. Jajannya belum dimasukin. Saya ingetin. Tapi kalau mushaf mendingan lupa. Kenapa? Karena anak seusianya belum saatnya disuruh. Agama juga melarang. Ulama mengatakan gak boleh memberikan kesempatan kepada anak yang belum mumayyiz untuk memegang mushaf. Kenapa? Karena akan dijadikan mushaf ini sebagai bahan mainan. Paham ya? Saya gak cocok begitu. Karena mushaf itu nggak harus Al-Quran, tetapi mana-mana ayat Al-Quran yang ditulis tujuannya untuk dibaca, tujuannya untuk diajarkan, ini dikatakan mushaf. Paham ya? Jadi sering terjadi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, sholat, jangan disuruh-suruh, biarin aja. Ya, atung kena bising bebel budakna. Bising belet bab budakna, bapak nage belet. Waktu lagi bapak nage nggak pinter, anaknya tiba-tiba pinter. Paham ya? Jadi sudah ini saya, tapi terserah. Tapi kalau ada pendapat lain atau ulama lain yang memperbolehkan, tapi kalau saya ngelihat literatur hadis, ngelihat pendapat ulama, itu kayaknya belum saatnya anak kecil disuruh-suruh, tuh belum saatnya. Lah anak yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz artinya sudah usia 7 tahun, itu baru diperbolehkan untuk membawa mushaf. Itu pun menurut Ibnu Hajar kalau tujuannya untuk belajar ngaji. Sekali lagi, kalau tujuannya untuk belajar ngaji. Tapi kalau tujuannya bukan untuk belajar ngaji, nggak boleh anak yang sudah 7 tahun. Seumpama jang pangnyandakeun Quran, nak tolong ambilin Yasin, nggak boleh. Kecuali pendapatnya Imam Abdullah bin Makhramah. Ada seorang ulama di Hadramut namanya Al-Imam Abdullah bin Makhramah
Beliau satu zaman dengan Ibnu Hajar, beliau mengatakan meskipun bukan untuk belajar, kalau usianya udah di atas 7 tahun itu diperbolehkan. Paham? Tapi kalau belum 7 tahun nggak boleh. Kalau sudah 7 tahun menurut Ibnu Hajar diperbolehkan, tapi tujuannya untuk belajar. Ini suka salah nih. Paham ya? Dan ini terbukti. Kesalahan ini terbukti, coba. Berapa kali anak kita diajarin Iqra, dibelikan Iqra, ujung-ujungnya di sampah itu Iqra. Padahal di situ ada ismul mu'azzam, ada nama-nama yang dimuliakan. Bahkan ada ayat-ayat suci Al-Quran, ujung-ujungnya berada di tempat sampah. Nggak boleh. Paham ya? Lah kalau kita melihatnya bagaimana? Sementara kita nggak punya wudhu, kita melihat ada ayat-ayat Al-Quran di bawah, wajib untuk kita ambil. Paham ya? Karena posisinya darurat, wajib kita ambil. Cuma jangan kayak si Kabayan. Si Kabayan begitu datang ke kota Mekah, tiba-tiba nggak tawaf, te umroh, te naon, ditanya, "Ai aneh, jauh-jauh ke kota suci Mekah kok nggak te umroh aja, ngapain?" Kurang sibuk naon? Sibuk nggak bener-bener ke Quran. Kenapa? Dia lihat banyak koran Arab di situ, nggak galoler dikirana Al-Quran. Loba koran tulisan Arab dikirana Al-Quran. Al-Quran dia ambil, iya mushaf, dicokotan saja jalan. Polisinya malah seneng, alhamdulillah, tenaga kerja baru, gratis. Paham ya? Jadi saya nggak cocok, pokoknya nggak cocok lah. Tulisan-tulisan yang luar biasa, tulisan-tulisan yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari dunia dan isinya, itu saya nggak cocok kalau seumpama dibikin mainan, dibikin stiker, ditaruh, ditempel di mobil, itu saya nggak cocok. Hah? Kadang di dashboard motor, apa enggak berpikir, andai mobil itu pecah kacanya, andai dashboard ini lepas, nanti diinjak-injak orang, ujung-ujungnya ada di tempat sampah, apa enggak mikir ke situ? Paham ya? Jadi nggak cocok lah, intinya nggak cocok. Dulu ada jamaah yang kepengen bikin jaket majelis, saya larang, jangan. Udah, gak usah bikin jaket-jaketan ya. Yang penting, sing penting ngaji. Penting aja nama ngaji, guys. Tekudu jaket, tekudu naon. Nah, nggak perlu stiker ini, nggak tahu nih ada banner di belakang saya ini. Ya sudah. Jadi walhasil, selain orang yang tidak berwudu itu gak boleh membawa mushaf, kecuali kalau membawanya dengan perlengkapan yang lain. Itu pun tujuannya harus bukan membawa mushaf, tapi membawa perlengkapan lain. Umpama di dalam tas, di dalamnya ada buku, di dalamnya ada mushaf, kemudian dia niat untuk membawa perlengkapan sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama niatnya, saya memang niatnya bawa Quran, boleh tetap. Paham ya? Nah itu. Tapi kalau membaca mushaf, dia nggak punya wudhu, boleh nggak membaca mushaf? Nggak apa-apa. Nggak punya wudhu, membaca mushaf nggak apa-apa. Tapi kalau menyentuh atau membawa, tidak boleh. Selain orang ini juga nggak boleh mushaf diberikan sama anak yang usianya di bawah 7 tahun. Paham ya? Ini saya nggak cocok.
Saya punya lembaga pendidikan anak-anak. Tapi sebenarnya hati kecil saya nggak cocok begini-begini, nggak cocok. Anak kecil disuruh sholat duha, nggak cocok. Bapak nage tara, ustadznya juga tara. Hah? Paham ya? Oh, ngelatih dia supaya dia terbiasa. Mohon maaf, sekarang mereka ini saatnya untuk main-main. Nanti dianggapnya ibadah itu sebagai mainan. Paham ya? Nggak usah lah disuruh-suruh, tinggal guru-guru aja. Guru-guru begitu jam 7:30, nah berhenti dulu ya ngajarnya. Mau ngapain bu? Mau sholat duha, biar dilihat sama anak-anaknya. Udah. Itu yang akan masuk dan terekam oleh critical area ya, sehingga oh ternyata sholat lebih penting daripada mengajar. Ternyata sholat lebih penting daripada tugas. Ternyata sholat lebih penting dari sekedar mencari duit. Itu yang akan terekam di anak itu. Punyanya sehebat apapun tugasnya, sekewajiban apapun yang harus dia kerjakan, begitu ada panggilan sholat ternyata berhenti dan mereka mendahulukan sholat, berarti sholat ini penting. Itu yang akan terekam di kepalanya anak itu. Dan ini omongan saya bisa ditanyakan sama ahli-ahli psikolog sekarang. Coba, bisa dipertanyakan. Jadi harusnya usia-usia boleh mulai sekolah itu 7 tahun. Iya, 7 tahun boleh sekolah. Kalau belum 7 tahun jangan ada sekolah, main-main aja udah. Main, biarin main. Habisin usia mainnya. Engke tinggal soleh. Nah, lamun tilulutik dicecer, ini ada loh. Ada bukti ya, ada bukti. Dulu ada orang dekat saya itu dulu dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena usia belum genap 7 tahun dia sudah hafal surat Yasin. Usia belum genap 7 tahun dia sudah hafal surat Yasin. Dibangga-banggakan sama orang tuanya. Begitu gede saya nggak pernah lihat dia di masjid. Justru saya lihatnya di karaoke. Hah? Padahal dulu kecilnya dibangga-banggakan orang tua. Kenapa sekarang begitu? Karena menganggap Al-Quran itu mainan. Paham ya? Kenapa menganggap Al-Quran itu mainan? Karena usia segitu syahwat yang Allah berikan adalah syahwatul li'abah, atau syahwat bermain. Belum saatnya. Orang Rasulullah itu lebih kira-kira lah, gini aja. Kira-kira pinteran Anda sebagai orang tua, atau pinteran Anda sebagai guru, atau pinteran Anda sebagai psikolog, atau pinteran Rasulullah sebagai Rasulullah? Hah? Pasti pinteran Rasulullah. Enggak tuh, Rasulullah udah bikin PAUD. Nanti umur 4 tahun ajarkan sholat duha, 5 tahun ajarkan sholat hajat. Enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salah bis sab'. Perintahkan anak kalian untuk mengenali sholat usia 7 tahun. Perintahkan. Kalau usia belum segitu jangan disuruh-suruh ya. Sekali lagi saya berpesan, ulah disuruh-suruh. Biarkan orang tuanya menjadi percontohan. Dan psikolog sekarang ternyata betul. Anak kecil itu metode belajarnya modeling, niru. Kalau orang tuanya YouTuber, anaknya jadi YouTuber. Hah? Iya. Kalau orang tuanya ahli drakor,
Ya, nanti drakor juga. Kalau orang tuanya tukang ngaji, insya Allah anaknya seneng ngaji. Sayyidina Abdullah Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus, yang punya gelar Al-Idrus pertama. Itu beliau menceritakan, saya hafal banyak surat di Al-Quran, di antaranya surat Yasin, surat apa, nggak niat. Kenapa nggak niat? Datang ke kamar orang tua yang perempuan lagi baca Al-Quran, datang kepada kakaknya, kamar kakaknya lagi belajar, datang kepada kamar ayahnya lagi mengajar. Begitu tiap waktu, apa yang ada di kepalanya dia? Belajar Al-Quran, mengajar, udah. Sehingga sejak kecil dia hafal tanpa disuruh. Ya, coba aja sob, kalau kita sering sholat, sengaja kalau malam sholat sendirian, ada anak kita, kencengin suaranya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, nanti yakin dia bakal hafal Al-Fatihah. Meskipun ya namanya anak ya, anak. Jangan, kalau ibadah jangan disuruh-suruh deh sebelum usia 7 tahun. Nanti dampaknya, dan saya nggak suka. Jadi harus mikir dampak. Contoh begini, menulis surat itu sunnahnya menggunakan bismillah. Tapi saya nggak suka kalau bismillah itu kemudian diimplementasikan di dalam teks tulisan surat itu. Saya nggak suka. Kenapa? Ujung-ujungnya di mana? Sampah. Udah bismillahnya di hati aja. Bismillahirrahmanirrahim, tulis surat. Dulu Rasulullah juga nulisnya ada bismillahirrahmanirrahimnya. Iya, kalau dulu tulisannya Rasulullah itu disimpan, dipusti-pusti, ditaruh di atas, dimanjakan. Sekarang enggak. Undangan itu udah dibaca. Oh, besok muludan di Al-Barokah, selesai, dibuang. Paham ya? Ini penting. Nah, 4 hal ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Loh, itu ada hadis Rasulullah SAW, aksiru bis sujud, bukan nyuruh sujud tapi nyuruh sholat, otomatis nyuruh dan usahakan kita perbanyak wudu. Paham ya? Perbanyak wudu. Nah, Rasulullah SAW itu nggak pernah apa-apa kecuali wudu dalam keadaan bersuci. Kita pun sama, usahakan batal wudu lagi, insya Allah akan bercahaya mulai. Paham ya? Itu hal-hal yang diharamkan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan tidak punya Sebelum diteruskan, ada yang nanya nggak? Ya. Kewajiban orang tua mendidik anaknya itu sampai balik. Nah, setelah balik tapi tetap masih ada kewajiban. Kewajiban apa? Mengingatkan dia untuk
beribadah. Karena jangankan kepada anak, kepada orang lain pun watawasau bil haqqi watawasau bis. Akan tetapi kalau sudah balik, hanya kewajiban kita mengingatkan. Habis gitu apa? Biar dia yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dia nggak sholat, dia yang akan tanggung jawab. Tapi kalau orang tua sebelum balik harus mendidik dia. Tadi disebutkan kalau usia 10 boleh dipukul. Cuma ini pun jangan sampai dipelintir nih. Nanti biasanya suka dipelintir. Habis gitu ada Komnas HAM bicara dan lain sebagainya. Paham ya? KDRT. Ingat, dipukul pun ada batasannya. Pukulan yang ghair mubarrih, tidak melukai. Paham ya? Tidak sampai mengeluarkan darah, apalagi sampai merusak tulang. Paham ya? Ghair mubarrih itu apa? Pukulan yang bekasnya itu akan membekas lama. Sakitnya itu akan membekas. Nggak boleh begitu. Dan itu pun disyaratkan hindari area wajah. Lihat, hindari area. Kita enggak mukul geplakan huluna. Ya wajar kalau ditangkap polisi. Paham ya? Jangan, nggak boleh hindari area wajah. Ya, apalagi sebenarnya kita itu harus harus betul-betul punya rasa bahwa kita itu bukan memukul dia, tetapi kita mendidik dia. Kenapa? Karena tidak ada yang istimewa dari seorang ayah. Begitu juga tidak ada hak yang perlu dilecehkan dari seorang anak. Mentang-mentang dia anak, kita seenaknya. Enggak. Ya. Jangan sampai karena nasibnya sial menjadi anak, akhirnya kita seenaknya. Enggak boleh. Anak itu, ya Allah, kalau kita melihat konsepnya anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia yang menelurkan dan menurunkan la ilaha illallah dari kita kepada dia. Dia yang menyambungkan sampai generasi berikutnya konsep tauhid. Paham ya? Ketika dia udah bersujud sama Allah, kemudian udah mengucapkan la ilaha illallah, waduh, repot. Paham ya? Makanya kalau mendidik pun jangan pernah terbersit karena kita sebagai orang tua. Artinya jangan pernah terbersit di dalam kita lagi benci nih sama anak. Kita sebagai orang tua enggak, tetapi kita mendidik karena mengenalkan dia kepada Allah. Paham ya? Boleh. Imam Nawawi mengatakan enggak boleh menyuruh anak bima yuqabilu bil ujrah. Menyuruh anak yang mana pekerjaan yang kita suruhkan ini termasuk pekerjaan yang berhak mendapatkan upah. Nggak boleh. Jangan pengumbahkan motor. Nggak boleh. Paham ya? Kalau toh mendidik bukan begitu caranya. Bantuin bapak yuk ngumbah motor. Paham ya? Bantuin bapak yuk ngepel rumah. Bantuin bapak yuk nyabutan jukut. Ulah, jang kumah motor dah. Jang ngepel imah. Gak boleh. Imam Nawawi mengatakan haram menyuruh anak dengan pekerjaan yang pekerjaan itu yuqabilu bil ujrah, berhak mendapatkan upah. Gak boleh. Jadi bahkan saya kadang-kadang anak itu Masya Allah
Jadi dia sampai, karena saya muslim, begitu saya punya anak, secara otomatis anak ini langsung jadi muslim, kudu mengucapkan syahadat. Bayangin, sangat luar biasa sekali anak ini. Apalagi kemudian dia bisa sujud sama Allah, apalagi kemudian dia bisa kenal sama Allah. Jadi luar biasa. Makanya suksesnya orang tua adalah ketika melihat anaknya sukses. Yang dimaksud bukan sukses dunia ya, mohon maaf, yang dimaksud bukan sukses ya. Saya berapa banyak cerita kawan-kawan, bahkan yang saya lihat sendiri, Masya Allah, berhasil mensukseskan anaknya. Yang satu jadi tentara, yang satu jadi presiden, yang satu jadi apa. Semuanya sibuk, giliran begitu sibuk orang tuanya, apa yang terjadi? Tidur ditemenin sama orang, dia gaji orang, mau kemana-mana dituntun sama orang. Waduh, saya nggak cocok begitu. Paham ya? Jadi kesuksesan yang hakiki adalah ketika orang tua mampu mensukseskan anak ini di akhirat. Begitu mampu mensukseskan anak di akhirat, sudah. Ini satu-satunya harapan kita. Amal teu boga, jariah kadang-kadang, urang jariah kadang-kadang. Ilmu teu boga, naon siji-jina, udah anak udah. Kenalkan anak kita sama Allah. Kenalkan anak kita supaya bisa sujud sama Allah. Kalau sudah itu udah semuanya nikmat dah. Paham ya? Tetapi tadi kewajiban kita mendidik hanya sampai balik. Setelah balik, kewajiban orang tua mengingatkan. Kenapa? Karena sekarang dia sendiri sudah bertanggung jawab. Makanya ketika menjelang usia balik, kasih tahu anak ini, nah sebentar lagi kamu dicium kebo, mimpi dicium kebo. Kalau kamu sudah mimpi dicium kebo, maka kewajiban itu sudah wajib atasmu. Kalau kau meninggalkan, berarti bapak sudah tidak menanggung dosanya. Kalau kau mendapatkan pahala, mungkin saya hanya mendapatkan pahala karena mendidik, tetapi pahala itu total buat kamu. Paham ya? Ingatin anak itu. Begitu sudah dewasa, kewajiban kita bukan menyuruh lagi, tetapi mengingatkan. Udah sholat belum? Paham ya? Ini yang penting. Begitu juga hal-hal yang diharamkan. Dididik anak kita. Sebelum balik, nak, rambut kamu ini aurat, nak. Jangan sampai ayah disiksa gara-gara gak mendidik kamu. Tapi kalau sudah balik, dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Begitu juga orang tua akan menanggung dosa karena tidak mendidik dan tidak mengingatkan. Paham ya? Berapa banyak hadis yang mengatakan laisa bainahu wa bainal jannah illa shibr. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu jengkal. Dia dan surga tinggal sejengkal lagi. Tiba-tiba anaknya menuntut. Begitu anaknya diproses, ternyata kamu gak pernah pakai jilbab. Kenapa kamu auratnya kemana-mana? Ternyata anak kamu gak pernah sholat, anak kamu gak pernah puasa. Apa yang dikatakan anak ini? Anak ini mengatakan, ya Allah, andai perlu aku dihukum, maka hukumlah orang tua kami 2 kali lipat. Kenapa? Karena orang tua kami gak pernah nyuruh, orang tua kami gak pernah ngingetin. Sebagian orang tua ada yang mengatakan begini, anak saya sudah sulit diomongin, di omongan unggal poe, disuruh unggal poe, dicarekan unggal poe. Pertanyaannya, dulu kemana? Waktu anak kita masih kecil, kemana kita? Didiklah anak itu sebelum dia balik. Supaya apa? Supaya kan naqshi
bil hajar. Orang mendidik anak kecil itu sama seperti orang mengukir di atas batu. Tetapi kalau mendidik orang yang sudah dewasa, itu seperti mengukir di atas air. Gimana mengukir di atas air? Sudah jadi hese. Kecuali lamun airna dibokukeun heula. Karena lamun boga budak hese dididik kawinkeun. Dibekukeun. Pertama tanggung jawab orang tuanya pindah sama suaminya. Selesai. Paham ya? Tuh, ada lagi yang nanya? Penonton boleh. Woi Kang Dadan, Masya Allah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya. Ya sekali lagi, anak di bawah 7 tahun itu kalau kita melihat cara mendidik Rasulullah SAW, bukan menyuruh, tetapi biarkan anak itu meniru. Nah, ini Kang Dadan kan deket sama siapa itu, Pak Adam Nova. Pak Adam Nova ini kan orang NLP dia. NLP ini dia tahu fasenya orang, ya. Dan dulu pernah sharing dengan kita, katanya kalau di usia segitu anak itu konsep belajarnya modeling. Sekali lagi modeling. Modeling itu apa? Ngelihat orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan madrasatul aulad. Ibu adalah madrasah bagi orang tuanya. Meniru ibunya, meniru bapaknya, meniru ibunya. Ya. Kalau kita sering baca Quran, nanti anak kita insya Allah bisa baca Quran. Yang penting jangan disuruh. Kenapa jangan disuruh? Karena takutnya, karena sekarang lagi fasenya fase bermain, akan menganggap bahwa ibadah yang kita suruhkan kepadanya itu sebuah mainan. Ini yang salah. Dan banyak kejadiannya. Di imah puasa, begitu bedug di sekolah, dahar. Hah? Banyak. Ini hati-hati ya. Ada lagi yang nanya nggak? Hafal Al-Quran. Ya bukan belajar, gimana nggak belajar? Orang tuanya tiap hari baca Quran, dia bakal nanya, ini apa? Begini nih, saya mau nanya, anaknya yang senang megang handphone siapa? Acungkan. Semuanya, 1, 2, 100-200 orang, semuanya senang handphone. Saya nanya, apakah kalian mengajarkan handphone pada anak kalian? Mengajarkan caranya buka YouTube, mengajarkan caranya membuka aplikasi. Tapi kenapa mereka bisa? Karena ngelihat bapaknya main handphone, emaknya main WhatsApp. Karena ngelihat bapak emaknya main TikTok. Paham ya? Jadi kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, bagaimana orang tuanya? Bagaimana orang tuanya? Tiada waktu kecuali baca Al-Quran, sehingga anaknya menanya, ini apa? Ini ayat Al-Quran, ajarkan. Akhirnya diajarkan. Sama seperti kita punya anak yang suka main handphone, adakah di antara orang tua yang mengajarkan anaknya main handphone? Nei. Nggak ada. Woi, siapa yang ulang tahun nih? Ini yang bikin ngaji. Mana Pak Lurah? Pak Lurah, ini nih yang bikin ngaji hancur. Belum selesai udah dikeluarin. Ini ulang tahun siapa? Paham ya? Jadi sekali lagi,
buktinya sudah nyata. Anak kita tahu handphone tanpa kita ajari. Betul? Bukti bisa, anaknya bisa handphone, bisa buka YouTube, bisa apa aja, semua bisa. Pernah diajarkan? Enggak kan? Ternyata nggak perlu diajarin, bisa. Kenapa? Karena ngelihat bapak ibunya main tiktokan terus. Paham? Begitu juga sholat, begitu juga bacaan Al-Quran, gak perlu diajarin. Nanti insya Allah dia akan bisa sendiri. Paham? Ya, sudah ya. Ini karena udah ada yang keluar nih. Jadi mari kita tutup kajian pada malam ini. Insya Allah kita akan sambung di malam Sabtu berikutnya, dan mudah-mudahan doakan saya supaya sehat, supaya seger. Sebenarnya saya tadi jam 3 itu baru datang dari Garut, langsung ke majelis, terus langsung kesini, belum istirahat, tapi insya Allah sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, faqina wa fiqna wa rabbana alladhi fiqna masuk. Allah Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.